Bocor obrolan 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, tak akan balas dendam. 6 terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Atas kesaksian Sudirman itulah, 8 terpidana kasus Vina divonis penjara seumur hidup. Dalam pengakuannya, Sudirman mengaku memukul Eki dan Vina sebanyak 6 kali. Sudirman juga mengaku telah merasa tubuh Vina saat pemerkosaan. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradian Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Terpidana lain juga gak ada masalah dengan Sudirman. 7 tahun bareng-bareng kenapa sekarang ada yang mempermasalahkan, kata Yan Huta Barat. Menurut Yan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Mereka tahu psikologi Sudirman, mereka tahu. Tidak usah kita pertentangkan lagi, tegas Yan Huta Barat. Kondisi psikologi Sudirman juga disadari oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menilai dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman yang paling berpotensi mendapat tekanan. Betapa tidak selama ini Sudirman dianggap sering berubah keterangan karena mengalami tekanan. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti, Sudirman masih tetap akur dengan 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Alhamdulillah ketakutan akan diperlakukan tidak baik seperti yang dulu ditulis, tidak pernah terjadi, kata Titin Prialianti. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Rivaldi dan Supriyanto kata Titin, sama-sama berharap bisa kembali bersama Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Mereka betul-betul berharap Sudirman kembali ke sini dan akan menjaga dengan baik, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kalau Sudirman susah bicara banyak, mereka juga mengakui itu, katanya. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina Cirebon langsung memberi semangat pada Sudirman. Yang 6 itu sama-sama menguatkan Sudirman, semangat Sudirman, kita mendukung kamu, kita jagain kamu. Jadi hanya bahas itu yang disampaikan 6 terpidana terhadap Sudirman, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga menerangkan pada 6 terpidana tentang penyiksaan yang dialami Sudirman saat di Polda Jabar dalam kasus Peggy Setiawan. Titin membandingkan ketika kasus Peggy Setiawan, 6 terpidana kasus Vina Cirebon ditempatkan di Lapas Kesambi. Sedangkan Sudirman ditempatkan di Polda Jabar. Sudirman tuh di Polda jangan dikira enak, dia diperlakukan tidak nyaman, ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin Prialianti. Momen haru terpidana kasus Vina Cirebon bertemu Ibunda, Ucil meratap di balik jeruji. Jelang sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, momen haru terjadi antara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan ibundanya. Beberapa jam sebelum sidang PK dimulai, Ibunda Ucil mendatangi putranya yang berada di ruang tahanan sementara. Di momen tersebut, tangis haru pun pecah ketika Ibunda Ucil bertemu putranya. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adapun sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi hadir bersama 5 terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon. Pantauan tribun di lokasi, Ibunda Rivaldi langsung menghampiri ruang tahanan yang berada di sisi belakang gedung pengadilan. Melihat kehadiran sang ibu, Rivaldi segera mendekat meski hanya bisa berinteraksi dari balik jeruji besi. Momen tersebut tak luput dari perasaan yang penuh emosi, di mana Yanti terlihat menetaskan air mata saat bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Saya terharu, baru pertama kali ketemu lagi setelah terakhir Lebaran. Kalau pesan yang disampaikan ke Rivaldi, saya minta dia kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Berita semangat juga buat anak saya, ujar Yanti dengan suara bergetar, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024.
Yanti juga menyampaikan harapannya agar ada jalan bebas bagi putranya, seraya menegaskan bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kalau Rivaldi itu memang tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, kasusnya sajam yang saya tahu, ucapnya. Diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon tiba di PN Cirebon untuk menjalani sidang PK perdana pada Rabu pagi. Ke-6 terpidana yang hadir adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan peci, ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun, satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Setelah turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang baru saja dimulai ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Di depan meja majelis hakim, Rivaldi tampak berdiri dengan tenang mengenakan kemeja putih dan peci putih, sementara terpidana lainnya masih menunggu di ruang tahanan sementara. Terpidana kasus Vina kepalkan tangan dalam sel, sedih orang tuanya jual rumah. Kepalan tangan Eka Sandi di ruang tahanan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menjadi sorotan. Sebelum sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon itu dimulai, Eka Sandi terlihat mengepalkan tangan. Eka Sandi yang menggunakan kemeja berwarna dan peci warna putih tersebut seolah memberi sinyal semangat mencari keadilan. Eka Sandi merupakan salah satu sosok terpidana kasus Vina Cirebon yang memiliki kisah heroik. Pada saat itu, Eka Sandi dan adiknya tengah nongkrong bersama terpidana lainnya. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba polisi menghampiri dan melakukan penangkapan atas dasar dugaan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setibanya di kantor polisi, Eka Sandi dan Aldi diinterogasi sekaligus diduga mendapat siksaan. Tak kuat melihat adiknya kesakitan, Eka Sandi pun pasang badan dan terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Pada saat itu Eka Sandi meminta agar adiknya yang bernama Aldi dibebaskan karena tak terlibat apapun. Aldi, adik Eka Sandi pun membenarkan dugaan penyiksaan pada saat itu. Dibakar rambutnya, disetrum, diinjek-injek rambutnya dibakar aja pakai korek api, dibalsem, mataya dan kemaluan, ucapnya di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Abis dibakar disetrum langsung dipukulin, disetrum lagi, terus disiksalah. Saya enggak ngaku, saya enggak ikut-ikutan masa ngomong sih Pak, sambungnya. Sementara itu, Aldi mengaku trauma usai kekerasan yang dirasakannya. Bayang-bayang kelam masa lalu hingga kini masih terus menghantui. Aldi juga menceritakan bagaimana orang tuanya harus menjual rumah mereka seharga 100 juta rupiah untuk membayar pengacara demi membebaskannya. Namun usaha tersebut berakhir tragis karena kakaknya Eka Sandi malah dijatuhi hukuman seumur hidup. Saya merasa hancur, tidak hanya saya yang mengalami trauma, tetapi juga keluarga kami, bebernya dilihat dari YouTube Uya Kuya. Orang tua kami sampai harus menjual rumah demi biaya pengacara, tetapi pada akhirnya kakak saya yang harus menjalani hukuman seumur hidup, ungkap Aldi penuh emosi. Di sisi lain, Yunani, ibu kandung Eka Sandi bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan, Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan, pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Paginya itu saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" "Di rumah Pak RT katanya," ucap Yunani, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi turut ditangkap polisi. Demi membebaskan adiknya, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Jadi apa yang ibu rasakan, selama ini kan dia di penjara sekian tahun. Kenapa dia mengaku waktu itu? Tanya Otto Hasibuan. Kan dia belain adiknya biar keluar.
Anak saya kan 2. Satu lagi namanya Renaldi, jawab Yunani. Dia, Renaldi, bisa keluar karena Eka mengakui, tukasnya.